Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Izzatillah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, semester 3 dengan NIM 231110057. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Malik. Selanjutnya, silahkan disimak ya teman-teman video yang akan saya bahas setelah ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang melakukan poligami? Poligami adalah praktik pernikahan yang mana seseorang memiliki lebih satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Nah, praktik poligami di dalam hukum Islam itu diperbolehkan, terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 yang mana bahwa laki-laki dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, kemudian dapat memenuhi kebutuhan istri-istrinya, dan bahkan boleh menikahi lebih dari 4 wanita. Nah, sedangkan di dalam hukum negara bahwa praktik poligami ini itu tidak diperbolehkan apabila tidak mendapatkan persetujuan dari istri yang pertama. Menurut pendapat saya tentang praktik poligami ini yaitu biasa-biasa saja. Mungkin kita dapat menghargai keputusan dari orang yang melakukan praktik poligami itu disebabkan karena hal-hal tertentu. Kalaupun itu dialami oleh saya sendiri, saya kurang setuju terhadap praktik poligami ini walaupun di dalam ajaran agama Islam itu diperbolehkan. Karena mungkin sulit bagi seorang wanita untuk mengikhlaskan satu hatinya kepada orang lain. Pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang Anda ketahui tentang fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme? Fundamentalisme yaitu adalah paham atau gerakan yang berfokus pada ajaran dasar suatu agama ataupun sistem kepercayaan. Fundamentalisme ini meyakini bahwa ajaran tersebut kebenarannya mutlak dan tidak bisa dirubah. Radikalisme adalah gerakan yang menginginkan suatu perubahan besar terhadap susunan politik, sosial, maupun agama yang ada. Radikalisme ini sering memandang bahwa sistem yang ada itu tidak adil, sehingga perlu diganti dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim untuk mencapai tujuannya. Sedangkan terorisme yaitu adalah suatu tindakan kekerasan dengan mengancam keselamatan seseorang dengan cara menakut-nakuti untuk mencapai suatu tujuan yang ia inginkan. Dan yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam menurut pendapat saya yaitu suatu metode yang menelaah Islam sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara ajaran agama Islam dengan perilaku sosial dalam masyarakat. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Pendekatan fenomenologi dalam studi Islam menurut pendapat saya yaitu adalah suatu metode yang berfokus pada pengalaman seorang individu maupun kelompok dalam memahami ajaran Islam. Fenomenologi ini berusaha untuk memahami bagaimana seseorang memberikan makna kepada ajaran agama dalam kehidupannya. Pertanyaan yang kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan antropologi dalam studi Islam. Pendekatan antropologi dalam studi Islam menurut pendapat saya yaitu adalah metode yang mempelajari Islam sebagai kebudayaan manusia. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana ajaran Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang keenam,
Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan psikologi dalam studi Islam. Pendekatan psikologi dalam studi Islam adalah metode yang digunakan untuk memahami bagaimana ajaran agama Islam mempengaruhi psikologi seseorang dan bagaimana ajaran agama berhubungan dengan aspek psikologi manusia. Pendekatan ini menggali bagaimana hubungan antara agama serta perilaku maupun kondisi mental dalam konteks Islam. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan bagaimana cara membentuk keluarga Islami dan masyarakat Islami. Cara membentuk keluarga Islami dan masyarakat Islami yaitu yang pertama, cara membentuk keluarga Islami yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai Islam dengan pendidikan agama Islam sejak dini, kemudian menanamkan pendidikan moral dan melakukan ibadah secara bersamaan. Nah, melalui hal tersebut kita dapat menanamkan suatu prinsip bagaimana cara menciptakan pendidikan Islami di keluarga. Pun cara membentuk masyarakat yang Islami yaitu dengan cara mengadakan suatu pengajian, kemudian dengan cara melakukan gotong royong kepada warga sekitar. Nah, melalui hal tersebut terjalinnya suatu kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan di dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yaitu bahwa poligami ini adalah praktik pernikahan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu orang istri. Nah, yang mana di dalam poligami ini bahwa di dalam hukum Islam itu diperbolehkan. Terdapat juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu ada fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Nah, fundamentalisme ini yaitu adalah pandangan yang menekankan ketaatan penuh pada ajaran agama secara literal dan konservatif dalam Islam. Fundamentalisme sering merujuk pada upaya kembali ke ajaran murni Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu ada radikalisme. Radikalisme yaitu mengacu pada sikap atau gerakan yang menginginkan perubahan besar secara cepat dan mendasar, seringkali melalui cara-cara yang ekstrem. Adapun terorisme ini adalah suatu penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menimbulkan ketakutan dengan tujuan politik, ideologis, atau agama. Pertanyaan yang ketiga yaitu ada pendekatan sosiologi. Nah, pendekatan sosiologi dalam studi Islam ini yaitu menekankan hubungan antara agama dan masyarakat. Pendekatan ini melihat bagaimana ajaran Islam memengaruhi struktur sosial, budaya, dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang keempat yaitu ada pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Nah, fenomenologi adalah pendekatan yang berusaha memahami pengalaman keagamaan dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Dalam studi Islam, pendekatan ini mengutamakan pemahaman tentang makna ibadah, keimanan, atau praktik keagamaan sebagaimana dirasakan oleh umat Islam. Yang kelima yaitu ada pendekatan antropologi dalam studi Islam. Pendekatan antropologi ini meneliti Islam sebagai bagian dari kebudayaan. Fokusnya yaitu memahami tradisi, ritual, dan simbol keagamaan dalam konteks budaya lokal. Yang keenam yaitu ada pendekatan psikologi dalam studi Islam. Pendekatan psikologi menelaah aspek kejiwaan dalam ajaran Islam dan pengaruhnya pada individu. Yang ketujuh yaitu cara membentuk keluarga Islami dan masyarakat Islami. Yang pertama yaitu ada keluarga Islami. Dengan cara pemahaman agama, membentuk keluarga yang mendalami Al-Quran. Yang kedua itu keteladanan dari orang tua sebagai contoh yang baik dalam ibadah dan akhlak. Itu pendidikan anak dengan cara mengajarkan nilai-nilai Islam. Adapun cara membentuk masyarakat Islami yaitu dengan cara mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang kedua itu dengan cara melakukan gotong royong demi menjaga solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat. Ketiga itu ada keberagaman dengan menghargai perbedaan dalam masyarakat sesuai nilai-nilai Islam. Jadi itulah tadi jawaban dari saya dari